Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Priscilla Rifanti dengan NIM akhir 081, Nindya Tiara dengan NIM akhir 084, Muhammad Haikal dengan NIM akhir 092, Melisa dengan NIM akhir 093, Jessica dengan NIM akhir 094, Ferisa dengan NIM akhir 095, Radika dengan NIM akhir 096, dan yang terakhir adalah Salsabila dengan NIM akhir 117. Lanjutan definisi. Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja merupakan masalah yang serius dan sering terjadi. Budaya modern digambarkan sebagai budaya berorientasi obat, di mana berbagai zat yang dapat mengubah kesadaran banyak dikonsumsi. Jenis-jenis zat yang sering disalahgunakan meliputi tembakau, alkohol, ganja, inhalansia seperti lem dan bensin, obat penenang, narkotika, dan halusinogen. Penyalahgunaan narkoba didefinisikan sebagai penggunaan zat kimia apapun legal maupun ilegal yang menyebabkan kerugian fisik, mental, atau sosial pada individu maupun orang di sekitarnya. Meskipun penyalahgunaan zat sudah dikenal sejak lama, yang membedakan zaman sekarang adalah meningkatnya ketersediaan obat-obatan dan penggunaannya oleh kelompok usia yang semakin muda. Remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan karena tekanan teman sebaya, rasa ingin tahu, dan pencarian identitas diri. Mereka kerap mencoba berbagai jenis zat pintu gerbang seperti rokok, alkohol, ganja, inhalansia yang dapat menjadi awal dari kecanduan zat yang lebih berbahaya. Oke, baik, dilanjut. Apa sih drug addiction atau ketergantungan obat itu? Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kecanduan adalah bentuk keracunan kronis dan periodik yang merugikan individu maupun masyarakat disebabkan oleh penggunaan obat secara berulang-ulang. Jenis ketergantungan itu ada dua. Yang pertama, ketergantungan psikologis, di mana orang merasa butuh obat agar bisa merasa tenang, fokus, atau bahagia. Tanpa obat, mereka muncul rasa cemas, gelisah, atau bahkan depresi. Lalu yang kedua, ketergantungan fisik, di mana tubuh sudah mulai menyesuaikan diri dengan obat, sehingga ketika penggunaan dihentikan secara tiba-tiba, muncul gejala putus obat atau biasa dikenal withdrawal, seperti muntah, kejang, keringat dingin, atau bahkan gemetar. Lalu ciri-ciri orang yang mengalami kecanduan, yang pertama, ada dorongan kuat atau paksaan untuk terus menggunakan obat, bahkan dengan cara apapun demi mendapatkan obat tersebut. Lalu yang kedua, kebutuhan untuk menambah dosis agar mendapatkan efek yang sama seperti sebelumnya. Ini dikarenakan tubuh mulai kebal oleh penggunaan obat secara berulang-ulang. Lalu yang ketiga, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketergantungan psikologis, kadang juga fisik, itu seseorang bisa merasa tidak berfungsi normal atau seperti biasanya lagi tanpa obat tersebut. Oke, mungkin kita pernah bertanya-tanya ya, apa sih alasan orang-orang itu memakai obat-obatan? Awalnya itu seseorang memakai obat hanya untuk sekedar mencoba atau ingin merasa lebih baik secara psikologis. Nah, lama-lama tubuh beradaptasi dan butuh dosis yang lebih tinggi untuk menimbulkan efek yang sama. Inilah yang disebut toleransi. Jika terus berlanjut, pengguna menjadi ketergantungan dan sulit berhenti meskipun tahu dampaknya itu berbahaya. Nah, remaja dan anak muda itu paling rentan terhadap kecanduan. Usia paling rawan adalah 16 sampai 18 tahun. Sekitar 90% pecandu dewasa mulai menggunakan obat sejak remaja. Sebagian besar orang mulai kecanduan bukan karena situasi medis, melainkan karena pengaruh lingkungan dan pergaulan seperti teman sebaya. Nah, selanjutnya di sini akan dibahas 4 jenis narkoba yang menjadi gateway drugs atau pintu gerbang narkoba. Mengapa disebut demikian? Karena 4 jenis narkoba ini merupakan narkoba yang pertama kali ditemui oleh remaja. Nah, jadi anak-anak mulai merokok pada usia yang muda, terutama saat duduk di kelas 7-9 SMP. Survei di Portland menunjukkan peningkatan jumlah anak yang mencoba merokok sejak sekolah dasar. Pada usia 18 tahun, 42% laki-laki dan 28% perempuan menjadi perokok tetap. Kebiasaan merokok sulit dihentikan karena menimbulkan ketergantungan psikologis dan fisik akibat nikotin. Menurut WHO, perokok muda umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang tua mereka juga merokok. Yang kedua, prestasi sekolah rendah. Yang ketiga, berteman dengan sesama perokok. Lalu yang terakhir, menganggap merokok sebagai simbol kemandirian atau bentuk pemberontakan terhadap orang tua. Nah, adapun faktor penyebab remaja merokok. Rokok pertama bagi anak biasanya tidak menyenangkan, namun banyak remaja mulai merokok karena tekanan teman sebayanya, terutama dari teman yang dianggap keren atau populer. Merokok membuat mereka merasa diterima, dewasa, dan berani. Anak-anak juga lebih mungkin merokok jika orang tua atau saudara-saudara mereka merokok, serta jika berasal dari kelas sosial dan pendidikan yang lebih rendah karena cenderung mengalami lebih banyak stres. Pada masa kanak-kanak, mereka menolak keras kebiasaan merokok, tetapi saat remaja, sikap itu berubah menjadi lebih toleran dan ingin mencoba hal yang baru yang dulu dianggap salah. Adapun efek dari merokok yang menimbulkan bahaya
baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, asap tembakau yang mengandung berbagai zat beracun akan mengiritasi mulut, tenggorokan, dan paru-paru, juga menurunkan nafsu makan serta menyulitkan pernafasan. Tar yang menempel di paru-paru akan memicu kanker paru-paru. Untuk nikotin akan mempercepat detak jantung, menaikkan tekanan darah, dan menyebabkan ketegangan fisik dan psikologis. Bahaya jangka panjangnya, merokok meningkatkan risiko kanker paru-paru, jantung, stroke, bronkitis kronis, dan emfisema. Tingkat kematian perokok 70% lebih tinggi daripada yang bukan perokok. Juga rokok menyebabkan berbagai penyakit lain seperti kanker luring, mulut, kerongkongan, kandung kemih, dan ginjal. Ditimbulkan juga penyakit lain seperti tukak lambung yang meningkatkan risiko kematian. Untuk ibu hamil yang merokok, berisiko melahirkan bayi yang cacat, keguguran, serta kematian janin. Bahkan jika anak tersebut akan lahir dengan gangguan fisik dan mental. Untuk anak yang dari orang tuanya perokok, lebih rentan terhadap penyakit bronkitis dan pneumonia. Selanjutnya yaitu alkohol. Jadi, alkoholisme ini merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan zat yang paling luas dan serius di masyarakat. Walaupun sepertiga orang dewasa memilih untuk tidak minum, namun 1 dari 10 peminum ini mengalami ketergantungan alkohol atau menjadi peminum bermasalah. Nah, kondisi ini menimbulkan banyak dampak, mulai dari konflik keluarga, masalah sosial, hingga meningkatnya dukungan terhadap pelanggaran alkohol. Selanjutnya yaitu alkohol di kalangan remaja. Jadi, menurut penelitian, masalah minum ini meningkat signifikan bahkan sejak usia 12 tahun. Sebagian besar remaja ini mulai mencoba minum alkohol di usia 13-14 tahun. Dan sekitar 70% remaja ini mengaku pernah minum alkohol dan setengahnya mengaku pernah mabuk. Nah, di sini bir itu menjadi minuman yang paling sering dikonsumsi remaja, biasanya di rumah dengan temannya. Nah, menariknya, survei juga menunjukkan bahwa kebiasaan minum remaja ini sangat berkaitan dengan pola minum orang tua dan teman-temannya. Jadi, bisa dibilang kebiasaan minum ini menular secara sosial, terutama lewat contoh dari orang terdekat. Selanjutnya yaitu alasan remaja mengonsumsi alkohol. Jadi, kenapa sih anak muda itu bisa meminum alkohol? Nah, salah satu alasan yang paling kuatnya adalah tekanan dari teman sebaya. Jadi, banyak remaja itu minum alkohol karena ingin dianggap gaul oleh temannya atau ingin terlihat tidak ketinggalan zaman. Nah, ada juga yang minum itu karena pelarian emosional, yaitu mereka itu ingin merasa bahagia, melupakan stres, atau mengatasi masalah di rumah maupun sekolah. Nah, selain itu, pengaruh orang tua dan masyarakat juga besar. Nah, dalam masyarakat yang menganggap minum alkohol ini sebagai hal biasa atau bahkan lucu, nah anak-anak ini belajar bahwa alkohol bukan sesuatu yang berbahaya. Nah, kalau di rumah orang tuanya itu sering minum atau bercanda soal mabuk, jadi anak-anak itu cenderung meniru. Nah, akhirnya batas moral terhadap alkohol itu jadi longgar. Yang keempat yaitu efek dari alkohol. Yang pertama ada efek langsung. Nah, jadi alkohol atau etil alkohol ini bekerja sebagai depresan sistem syaraf pusat. Artinya, zat ini memperlambat otak dan sistem tubuh. Setelah diminum, alkohol langsung masuk ke aliran darah dan mencapai ke otak. Jadi, membuat seseorang merasa lebih bebas dan kurang terhambat. Namun, efeknya juga termasuk hilangnya kendali diri, gangguan koordinasi dan penilaian, bicara menjadi tidak jelas, reaksi melambat, dan peningkatan resiko kecelakaan atau perkelahian. Nah, saat seseorang mabuk, penglihatannya itu menjadi terganggu, persepsinya itu jadi salah, koordinasi tubuh jadi menurun, dan kemampuan berpikir jernihnya menjadi berkurang. Nah, makanya banyak perilaku beresiko seperti kekerasan atau kecelakaan itu terjadi ketika seseorang berada pada pengaruh alkohol. Selanjutnya ada efek jangka panjang. Nah, dalam efek jangka panjang, alkohol ini bisa menyebabkan kerusakan serius pada organ tubuh. Misalnya pada hati dengan resiko sirosis yang 6 kali lebih tinggi pada peminum berat. Yang kedua yaitu jantung dan otak yang bisa melemah dan kehilangan fungsi normalnya. Yang ketiga yaitu gangguan pencernaan seperti gastritis atau tukak lambung. Nah, selain itu, penggunaan jangka panjang juga bisa menyebabkan gangguan mental permanen, penurunan daya ingat, bahkan perubahan kepribadian. Bagi ibu hamil juga, alkohol ini bisa menyebabkan fetal alcohol syndrome, yaitu kondisi di mana bayi lahir dengan cacat fisik dan keterbelakangan mental. Kerusakan ini bersifat permanen. Selanjutnya yaitu alkohol dan mengemudi. Jadi, remaja yang minum lalu mengemudi memiliki risiko tinggi mengalami kecelakaan. Mereka itu belum punya pengalaman yang cukup dan tidak tahu batas toleransi tubuh terhadap alkohol. Apalagi anak muda yang cenderung mengambil risiko seperti balapan atau mengemudi terlalu cepat. Nah, penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mengemudi setelah minum alkohol 3-4 kali lebih berpeluang mengalami kecelakaan dibandingkan pengemudi yang tidak minum alkohol.
Yang keempat yaitu efek dari alkohol. Yang pertama ada efek langsung. Nah, jadi alkohol atau etil alkohol ini bekerja sebagai depresan sistem syaraf pusat. Artinya, zat ini memperlambat otak dan sistem tubuh. Setelah diminum, alkohol langsung masuk ke aliran darah dan mencapai ke otak. Jadi, membuat seseorang merasa lebih bebas dan kurang terhambat. Namun, efeknya juga termasuk hilangnya kendali diri, gangguan koordinasi dan penilaian, bicara menjadi tidak jelas, reaksi melambat, dan peningkatan resiko kecelakaan atau perkelahian. Saya akan menjelaskan mengenai marijuana. Secara nasional, diperkirakan 35-50% untuk persentase siswa sekolah menengah dan mahasiswa pernah mencoba marijuana minimal 1 kali. Dan penggunaan ini kini mulai muncul pada siswi atau siswa SMP bahkan SD. Dari mereka yang telah mencobanya, berdasarkan penelitian, ditemukan sekitar 65% hanya bereksperimen sebanyak 1 hingga 10 kali lalu berhenti. Kemudian, sekitar 25% merupakan pengguna sosial yang mengonsumsi marijuana sekali ketika tersedia, biasanya dalam situasi kelompok atau ketika mereka sedang berkumpul. Sementara itu, sekitar 10% menjadi pengguna kronis yang bahkan sebagian besar waktunya digunakan untuk memakai narkoba jenis marijuana. Penggunaan marijuana telah menjadi sangat umum dan bahkan dianggap prestisius atau sesuatu yang dibanggakan di kalangan anak muda. Sehingga dorongan untuk mencoba seringkali sangat kuat, bahkan bagi remaja yang secara emosional matang dan berlaku baik. Pada sebagian remaja, terutama yang menjadi pengguna berat, marijuana dapat mulai mendominasi aktivitas dan minat, sehingga kegiatan positif yang lainnya terabaikan. Pola ini serupa dengan penggunaan alkohol, di mana banyak pengguna tetap sesekali, namun sebagian kecil berkembang menjadi ketergantungan. Berdasarkan riset atau penelitian yang dilakukan oleh Dr. Donald B. Laurin terhadap 2.000 siswa, di sini disebutkan bahwa pencarian kesenangan adalah alasan utama remaja mencoba narkoba, terutama jenis marijuana ini. Selain itu juga nilai-nilai hedonistik, karena tadi sudah disebutkan bahwa penggunaan marijuana di kalangan remaja itu menjadi suatu hal yang prestisius atau suatu hal yang perlu dicapai untuk suatu gengsi. Nah, nilai-nilai hedonistik ini turut memperkuat kecenderungan untuk membuat penasaran, mendorong rasa penasaran mencoba marijuana. Selain itu, selain pencarian kesenangan, selain nilai-nilai hedonistik, kebosanan juga menjadi faktor penting karena kurangnya efisiensi penggunaan waktu produktif ketika anak-anak atau remaja ini memiliki spare time atau waktu luang yang lebih banyak. Kemudian banyak remaja memandang orang tua mereka juga sebagai individu yang bosan atau tidak puas dengan hidupnya. Mungkin ini bisa dikaitkan dengan hierarki atau kebutuhan Maslow, di mana tidak tercapainya aktualisasi diri karena kondisi fisiologis atau rasa aman dan faktor lainnya. Selain itu, selain rasa bosan, ada juga di sini tuh jadi pelarian batin atau coping mekanisme ketika anak atau remaja ini sedang mengalami kecemasan, sedang stres, dan hal-hal yang mendorong mereka untuk mencari pelarian sementara. Karena terutama di masa remaja ini fluktuasi hormonal, perubahan tubuh, dan faktor lainnya itu sangat berkaitan erat. Jadi di sini faktornya tidak hanya faktor tunggal, melainkan banyak faktor lainnya. Baik, di sini disebutkan mengenai kandungan yang terdapat pada marijuana. Kandungannya ini disebut THC yang menyebabkan atau menghasilkan efek relaksasi atau efek euforia ketika ini tuh kandungannya dihisap atau dimakan secara sengaja. Efeknya bervariasi dari rileks atau yang asalnya banyak aktivitas stres dan itu jadi lebih rileks karena mengkonsumsi marijuana, kemudian menyebabkan halusinasi ringan. Ini tuh tergantung efek dosis dan juga kondisi psikologis pengguna pada saat menggunakan marijuana ini. Nah, ketika pada dosis rendah akan memunculkan perasaan yang santai, rileks, tertawa, lamunan, dan lain-lain. Namun, pada individu yang rentan dapat terjadi perasaan anxiety atau kepanikan atau reaksi yang lebih ekstrim dibandingkan yang sebelumnya ketika dosisnya ringan hanya memberikan perasaan santai, rileks, dan imajinatif. Secara fisik, marijuana menyebabkan peningkatan denyut jantung, mata merah, peningkatan nafsu makan, sehingga persepsi terhadap waktu juga terganggu. Kemudian, pada pengguna jangka panjang, terutama pada remaja, dapat memicu ketergantungan psikologis, juga dapat menurunkan motivasi, mengganggu fungsi sosial dan akademik, serta hal ini tuh akan berdampak kepada burnout.
Beberapa temuan juga menunjukkan potensi kerusakan paru-paru, terutama akibat zat karsinogenik dalam asap marijuana. Jadi kandungannya itu ada THC dan juga ada zat karsinogenik yang toksik ke tubuh. Baik, di slide ini saya akan membahas tentang inhalansia. Inhalansia merupakan zat berbahaya yang biasanya mudah ditemukan di lingkungan rumah, seperti lem penghirup, bensin, pengencer cat, cairan pemantik api, cairan pembersih, penghapus cat kuku, semprotan rambut, bahkan bahan semir. Nah, zat-zat ini sebenarnya bukan untuk dikonsumsi, tetapi sering disalahgunakan dengan cara dihirup agar menimbulkan efek tertentu. Meskipun tidak memberikan rasa nyaman yang sesungguhnya, penggunaan inhalansia ini sangat berbahaya, bahkan bisa berdampak dengan kematian. Biasanya anak-anak usia muda sekitar 6 hingga 7 tahun mulai mencobanya karena rasa ingin tahu atau karena pengaruh dari teman sebaya. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih banyak penggunaan inhalansia dibandingkan dengan anak perempuan. Karena bahayanya yang besar, kebiasaan ini tidak boleh dianggap sepele dan perlu mendapatkan perhatian serius dari orang tua maupun dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, di sini ada efek dari inhalansia. Nah, yang pertama ini ada efek langsung dari penggunaan inhalansia. Efek ini terjadi sangat cepat setelah zat dihirup, dan dampaknya bisa menyebabkan kerusakan otak akut yang serupa dengan efek keracunan alkohol. Awalnya, pengguna akan mengalami fase yang disebut periode eksitasi, yaitu masa di mana mereka merasa gembira atau euforia selama beberapa menit. Namun, setelah itu, tubuh akan masuk ke fase depresi, yaitu penurunan fungsi tubuh secara dramatis. Selama proses ini, berbagai gejala bisa muncul, seperti kegembiraan berlebihan, pusing, mengantuk, disorientasi, dan rasa lelah atau lesu. Selain itu juga bisa muncul iritasi mata, penglihatan ganda, dering di telinga, bersin, mual, atau bahkan diare. Nah, beberapa penggunaan juga merasakan nyeri di dada, leher, kepala, dan kaki, disertai kram otot di bagian tangan. Tanda fisik lainnya termasuk kulit yang tampak pucat, penggunaan koordinasi otot, amnesia, bicara yang cadel, penglihatan kabur, serta pupil yang melebar. Nah, dalam kasus yang berat bisa terjadi getaran tubuh seperti kejang epilepsi, bahkan mati rasa pada tangan ataupun kaki. Nah, kemudian dari sisi perasaan yang dialami pengguna, sebagian besar anak-anak yang menggunakan inhalansia mengatakan bahwa ketika mereka merasa tinggi, mereka tuh merasa kuat, kebal, dan seolah-olah memiliki kemampuan luar biasa. Bahkan ada sensasi seolah bisa terbang. Namun, sensasi ini tuh juga bisa diikuti dengan halusinasi atau ilusi visual yang sering kali menakutkan ataupun mengganggu individu. Karena merasa kebal terhadap rasa sakit, beberapa pengguna juga bisa melakukan tindakan berbahaya, seperti memukul benda keras, melukai diri sendiri, ataupun menguji batas ketahanan tubuh mereka. Dan yang terakhir, perlu diketahui bahwa tubuh juga membangun toleransi terhadap inhalansia, yang artinya semakin sering digunakan, tubuh akan membutuhkan dosis yang lebih besar untuk mendapatkan efek yang sama. Namun, efek tinggi dari inhalansia ini sebenarnya tuh tidak bertahan lama. Biasanya tuh hanya sekitar 1 jam sebelum menghilang sepenuhnya. Efek inhalansia yang kedua itu ada bahaya penggunaan berat. Nah, laporan menunjukkan bahwa pemakaian inhalansia dalam waktu jangka yang panjang dapat menyebabkan berbagai efek serius pada fisik maupun mental. Pengguna biasanya akan mengalami kelelahan, penurunan aktivitas fisik, serta depresi mental. Selain itu, mereka juga sering kehilangan nafsu makan, mengalami penurunan berat badan, menjadi mudah marah, dan mengalami kesulitan untuk memusatkan perhatian. Dari sisi kesehatan tubuh, muncul iritasi pada kulit dan saluran pernafasan, terutama pada selaput lendir hidung dan mulut. Sering juga terjadi sekresi air liur berlebih atau ngiler, serta bau mulut yang tidak sedap yang diakibatkan dari paparan zat kimia. Kemudian, pengguna bisa juga mengalami tremor atau gemetar tubuh yang goyah dan bahkan kerusakan pada tulisan tangan, karena gangguan pada sistem saraf motoriknya. Efek jangka panjang juga mencakup penurunan daya ingat atau menjadi pelupa. Selain itu, inhalansia bisa menghambat kerja sumsum tulang yang menyebabkan tekanan darah rendah, anemia, serta kelainan pada sel darah putih. Zat beracun di dalam dapat menimbulkan pendarahan dan kemacetan paru-paru, degenerasi pada cerebellum, yaitu bagian otak yang berfungsi mengatur keseimbangan tubuh, serta peningkatan tekanan cairan tulang belakang akibat pembengkakan otak atau edema cerebral. Tak hanya itu, kerusakan hati dan ginjal juga sering terjadi pada pengguna berat. Dan yang paling mengerikan, gas dari produk semprotan bisa membekukan laring dan sistem pernafasan, sehingga dapat menghentikan nafas secara tiba-tiba dan menyebabkan kematian hanya dalam hitungan detik. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita mengetahui apakah seseorang anak ini menggunakan atau menghirup inhalansia? Nah, sebagai orang tua bisa memperhatikan beberapa tanda-tanda umum penyalahgunaan inhalansia sebagai berikut. Yang pertama,
Muncul bau zat kimia yang khas pada nafas dan pakaian anak. Kedua, terdapat sekresi hidung yang berlebihan dan mata yang berair. Ketiga, anak mungkin menunjukkan kontrol otak yang buruk atau gerakan mengejutkan dalam waktu sekitar 5 menit setelah terpapar. Keempat, anak terlihat mengantuk atau bahkan bisa sampai tidak sadarkan diri. Yang kelima, ditemukan kantong plastik, kertas, atau kain lap yang berisi sisa-sisa semen plastik kering. Yang keenam, anak berbicara dengan cadel, dan yang terakhir itu munculnya bau mulut yang menyengat akibat zat. Kita lanjut materi stimulan. Stimulan adalah jenis obat yang mampu merangsang sistem saraf pusat atau SSP sehingga aktivitas otak dan tubuh meningkat secara sementara. Biasanya pengguna merasa lebih berenergi, percaya diri dan bersemangat. Tapi efek ini bersifat sementara dan juga dapat menipu. Pada awalnya, obat ini digunakan secara medis untuk mengatasi gangguan tidur, obesitas, ataupun ADHD. Namun, penyalahgunaan seringkali terjadi karena efek boost yang membuat pengguna tuh merasa lebih kuat, aktif, dan juga fokus. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis ataupun contoh umum dan efek dari penggunaan stimulan. Yang pertama ada amfemin yang memiliki nama obat amfetamin, Adderall, dan dexedrine. Digunakan untuk terapi ADHD, tapi sering disalahgunakan untuk meningkatkan stamina dan fokus. Yang kedua ada metafein atau MET, atau bisa kita kenal dengan sabu-sabu. Versi sintetis yang lebih kuat, efeknya juga cepat dan sangat adiktif. Terus ada kokain, serbuk putih dari tanaman koka memberikan rasa euforia intens dan kepercayaan diri yang palsu. Kafein dan pil penurun berat badan dengan dosis yang tinggi, termasuk stimulan ringan, tetapi penyalahgunaan berulang dapat memicu insomnia dan kecemasan. Efek yang dirasakan meningkatkan energi, kewaspadaan, konsentrasi, semangat tinggi, menekan nafsu makan, meningkatkan detak jantung, tekanan darah dan suhu tubuh, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan bicara atau talk activeness. Namun, efeknya hanya sementara, diikuti dengan fase crash, yaitu tubuh lemas, emosi turun drastis, dan rasa depresi. Dampak penggunaan stimulan yang sangat berlebihan, dosis yang tinggi dalam jangka waktu yang sangat panjang, bisa mengakibatkan dampak yang sangat serius terhadap fisik, psikologis, dan juga sosial, serta berpotensi menyebabkan ketergantungan berat. Dampak fisiknya yang bisa kita lihat seperti denyut jantung yang sangat cepat, tekanan darah yang tinggi, dan juga kehilangan berat badan yang sangat ekstrim. Juga di sini dapat menyebabkan gangguan tidur yang kronis, tremor, dan juga kelelahan yang sangat sangat berat gitu. Juga bisa menyebabkan serangan jantung, stroke, dan juga kemunduran sistem saraf gitu. Terus dampak psikologisnya, seseorang itu bisa menjadi cemas, gelisah, perilaku yang sangat agresif, dan juga bisa parnoan, menyebabkan halusinasi, dan juga depresi yang sangat-sangat berat. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sedatif dan tranquilizer. Kedua ini adalah kelompok obat yang bekerja untuk menekan aktivitas sistem saraf pusat (SSP). Tujuannya untuk menurunkan ketegangan, mengurangi kecemasan, dan juga membantu tidur karena efeknya bisa membuat tubuh lebih rileks dan tenang. Obat ini sering disalahgunakan sebagai pelarian dari stres dan kecemasan ataupun masalah emosional. Secara medis, obat jenis ini digunakan untuk mengatasi gangguan tidur ataupun insomnia, gangguan cemas, kejang, dan stres berat. Namun, ketika dipakai tanpa resep dokter, efek menenangkannya bisa menjadi berbahaya, apalagi eh, bila dikombinasikan dengan alkohol ataupun obat lainnya. Karena kalau misalnya kita pesan obat dari dokter dan diberi resep, itu biasanya memiliki kadar dosis yang sesuai dengan penyakit kita. Di sini saya akan bahas tentang jenis, dan contoh umum obat-obatan, yang mengandung sedatif gitu ya. Pertama ada barbiturat yang berisikan nama obat phenobarbital, psikobarbital yang digunakan untuk menekan sistem saraf. Dulu banyak dipakai untuk tidur, sekarang dibatasi karena, resiko kematiannya yang sangat tinggi. Yang kedua ada benzodiazepin, yang memiliki nama Valium, Xanax, Librium, dan Ativan masih sering digunakan medis untuk, menangani gangguan kecemasan dan gangguan panik. Yang ketiga ada tranquilizer, yaitu obat penenang ringan, memiliki dosis yang rendah dari obat yang memberi, efek tenang, rileks, tetapi bisa menimbulkan ketergantungan. Efek yang dirasakan dari penggunaan obat-obat tersebut yaitu perasaan tenang, santai, dan mengantuk, menurunnya kecemasan dan ketegangan otot, mengurangi kewaspadaan, memperlambat reaksi tubuh,
dalam dosis tinggi juga biasanya menyebabkan euforia ringan dan disasosiasi. Efek ini banyak membuat orang salah. Maksudnya orang-orang tuh banyak mengira ataupun menggunakan obat-obatan ini tanpa indikasi medis, sehingga akhirnya menyebabkan ketergantungan tersebut. Dampak fisiknya seperti penurunan kesadaran, bicara cadel, kehilangan keseimbangan, juga gangguan koordinasi tubuh, dan resiko jatuh atau kecelakaan meningkat, gangguan persepsi berat ya, terutama jika dikonsumsi bersama alkohol ataupun obat lainnya. Juga bisa overdosis itu dapat menyebabkan koma, terus menghentinya nafas, serta yang paling buruk adalah kematian. Dampak psikologisnya yaitu ketergantungan sangat cepat, bahkan setelah beberapa minggu pemakaian rutin, juga hilangnya ingatan jangka pendek, perubahan suasana hati ekstrim, serta penurunan motivasi. Gejala withdrawal seperti putus obat sangat berbahaya, seperti ada gemetar, kejang-kejang, halusinasi, bahkan kecemasan parah gitu. Depresi berat juga bisa muncul akibat. Lalu kita akan membahas tentang narkotik dan halusinogen. Narkotik atau narkotika ini mengacu pada opium dan obat penghilang rasa sakit yang terbuat dari opium, seperti heroin, morfin, paregorik, dan kokain. Nah, mereka itu diperoleh dari jus buah popi. Dan ada juga beberapa obat sintetik seperti damerol yang digolongkan juga sebagai narkotika. Di sini heroin berbentuk bubuk putih dengan rasa yang pahit. Lalu ada efek dari penggunaan heroin. Yang pertama ada reaksi emosional pertama terhadap heroin, yaitu pengurangan rasa ketegangan, meredakan ketakutan, dan menghilangkan rasa kekhawatiran. Lalu yang kedua, ada heroin ini menekan area tertentu di area otak dan cenderung mengurangi rasa lapar, haus, dan dorongan seksual. Yang ketiga ada toleransi. Maksud di sini dari toleransi yaitu pengguna akan meminta dosis yang lebih besar dan terus meminta dosis yang lebih besar diperlukan untuk menambah atau mendapatkan efek yang sama, karena dia sudah merasa kebal akan dosis yang sebelumnya. Lalu yang keempat ada ketika obat dihentikan, maka pengguna akan berkeringat, gemetar, menggigil, diare, mual, dan menderita kram perut dan kaki yang tajam. Nah, heroin ini bersifat adiktif. Dan apabila mengenus heroin, ini tidak lebih aman daripada mainlining. Mainlining ini yaitu menyuntikkan obat yang langsung ke pembuluh darah. Lalu di sini ada halusinogen. Halusinogen ialah obat yang digunakan untuk efek psikedelik. Psikedelik merupakan perubahan pada persepsi, kesadaran, dan emosi yang diakibatkan penggunaan zat halusinogen yang membuat si pengguna mengalami realitas yang terasa berbeda dari kenyataan sebenarnya, atau bisa dibilang halusinasi dan delusi. Lalu adapun zat yang paling terkenal dan zat bahan kimia yang kuat, yaitu ada LSD atau lysergic acid diethylamide. Nah, si LSD ini jumlahnya terlalu kecil untuk dilihat dengan mata telanjang. Nah, dalam halusinogen terdapat istilah bad trip. Bad trip atau pengalaman buruk di sini pengalaman psikedelik seseorang setelah memakai zat halusinogen. Nah, pengalaman psikedelik ini menakutkan, menyakitkan, dan penuh kecemasan yang ekstrim bagi si pengguna. Nah, bad trip ini dapat menyebabkan gangguan mental yang pasti bertahan lama dan terkadang permanen. Delusi yang mengerikan telah menyebabkan bunuh diri. Sifat khas dari efek bad trip ini yaitu dapat kembali lagi setelah berbulan-bulan dan seharusnya sudah berakhir. Contoh dari bad trip ini yaitu pengguna telah diketahui berjalan di depan mobil yang bergerak atau mencoba terbang. Jadi dia itu punya halusinasi kalau dia tuh bisa bergerak di depan mobil. Jadi bisa si mobilnya bisa nembus badan dia dan dia itu bisa terbang. Jadi dia melakukan hal yang dia berjalan di depan mobil karena dia mempunyai halusinasi kalau mobil bisa menembus badan dia dan dia lompat dari jendela yang tinggi. Nah, itu karena dia mempunyai halusinasi bahwa dia bisa terbang. Itu contoh dari efek si LSD atau halusinogen ini. Lalu di sini ada PCP atau penicillin. Biasa di jalanan disebutnya angel dust. Nah, ini adalah obat penenang hewan yang sering digunakan di rumah sakit hewan dan biasanya sering kita temui orang jalanan yang menggunakan PCP ini. Penggunaan PCP di jalanan umumnya karena orang di jalanan ini terbatas pada konsumsi oral atau inhalasi dengan merokok. Nah, obat ini sebagai angel dust-nya malaikat bagi mereka, di mana
ketika ditaburkan, diperteseli, ganja, tembakau, atau zat lainnya yang dihisap. Adapun efek langsung dari PCP yang berlangsung secara 3 tahap. Yang pertama ada perubahan citra tubuh, ini tuh terkadang disertai dengan perasaan tidak nyata. Yang kedua ada distorsi persepsi, di mana sering dimanifestasikan sebagai halusinasi visual atau pendengaran. Yang ketiga ada perasaan apatis atau terasing. Nah, ini juga seringkali mencakup perasaan mengantuk, ketidakmampuan untuk mengungkapkan secara verbal, dan perasaan ketiadaan atau kekosongan. Nah, laporan ini pun kesulitan dalam berpikir. Jadi banyak laporan yang bilang bahwa pengguna PCP ini kesulitan dalam berpikir, konsentrasi yang buruk, dan keasyikan dengan kematian yang sering terjadi. Nah, di sini pun sering menyebabkan paranoia dan telah dikaitkan dengan kekerasan serius. Nah, obat ini tuh efeknya sangat berbahaya, dan obat ini tidak menyenangkan untuk digunakan dan cenderung menghasilkan perasaan apatis dan isolasi. Jadi kebanyakan orang yang memakai ini tuh dia malah jadi menyendiri. Kalau yang lain kayak yang LSD itu dia lebih ke halusinasi, terus dia kesenangan yang gitu-gitu. Nah, kalau yang PCP ini dia lebih ke mengisolasi dirinya sendiri. Lalu di sini ada halusinogen atau halusinogen yang lainnya. Yang pertama ada mescaline adalah bahan aktif dalam kaktus peyote. Yang kedua ada psilocybin, adalah obat psikedelik dalam jamur ajaib yang ditemukan di Meksiko. Dan yang terakhir, jadi ada laboratorium pasar gelap yang menciptakan sintetis baru, yaitu STP, yang sangat berbahaya. Dan yang terakhir ada MDA, yang tampaknya juga itu akan bertindak sebagai stimulan, seperti yang lainnya. Baik, selanjutnya di sini ada pencegahan dan penanganannya. Yang pertama dari pihak keluarga, yaitu peran keluarga sangat penting dalam mencegah penyalahgunaan obat, khususnya orang tua. Perlu menjadi teladan dan menjaga keharmonisan. Oleh karena itu, orang tua harus mendiskusikan bahayanya narkoba dengan jujur, tanpa menakut-nakuti sambil menunjukkan kepedulian serta menanamkan nilai-nilai positif secara konsisten. Lalu yang kedua, deteksi dini. Deteksi dini dilakukan dengan mewaspadai perubahan perilaku anak seperti mudah marah, euforia berlebihan, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, bicara cadel, atau tampak mabuk tanpa alkohol. Tanda-tanda ini membantu orang tua dan guru melakukan intervensi lebih cepat sebelum munculnya ketergantungan obat-obatan. Baik, selanjutnya di sini ada penanganan dari sisi psikologisnya. Penanganan psikologis dilakukan dengan tetap mendukung anak tanpa panik atau memarahi secara berlebihan, serta disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional seperti dokter, psikolog, atau konselor. Pada kasus berat, diperlukannya intervensi tegas melalui terapi intensif dan rehabilitas, agar anak menyadari dampak dari perilakunya. Yang terakhir, ada pencegahannya melalui kegiatan sehat, yaitu anak disarankan atau diarahkan pada aktivitas positif dan konstruktif untuk menggantikan sensasi narkoba, seperti kegiatan berolahraga, kegiatan seni, relaksasi, hingga kegiatan komunitas yang positif bagi pemuda atau anak-anak untuk menghindari narkoba sebisa mungkin.